Namaku Desi Wandari. Aku berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Diponegoro Angkatan 2018. KKN tahun ini masih bertajuk KKN Pulang Kampung. Semua dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ya, ikuti saja apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa-apa yang dianjurkan oleh ahli-ahli. Secara geografis, Desa Karanganyar berada di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Dengan batas wilayah sebelah utara Desa Jambon, Kecamatan Pulo Kulon. Sebelah timur Desa Randurejo, Kecamatan Pulo Kulon. Sebelah selatan Desa Denanyar, Kecamatan Tangan. Dan sebelah barat Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer. Desa Karanganyar saat ini dipimpin oleh Bapak Mas In Nurdin yang menjabat pada periode tahun ini. Untuk KKN desa ini memberikan kehidupan mungkin bisa dibilang SDM-nya juga masih rendah. Semua kegiatan dari mahasiswa di kedepannya bisa membantu untuk menjadikan Karanganyar ini sebagai desa emas. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya ucapkan selamat bertugas di desa Karanganyar ini. Desa ini memiliki 8.057 jumlah penduduk yang terdiri dari 4.096 penduduk laki-laki dan 3.961 penduduk perempuan, di mana tersebar di antara 12 dusun, 43 rukun tetangga, dan juga 8 rukun warga. Desa Karanganyar memiliki luas wilayah 3.239,9 hektar, di mana lebih dari 10 luas wilayah ini merupakan lahan hutan, sawah, pekarangan, dan tegal. Desa ini memiliki curah hujan sekitar 50 mm per tahun, dengan suhu rata-rata harian 20 sampai 35 derajat Celcius, di mana bentang wilayah ini adalah perbukitan, sehingga kondisi ini menyebabkan desa ini mengalami kekurangan sumber air di masa kemarau seperti ini. Desa Karanganyar secara garis besar terdiri dari wilayah bercocok tanam, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani ataupun karyawan. Permasalahan yang sering dihadapi Desa Karanganyar ini sebagian besar berasal dari infrastruktur yang kurang mendukung, sehingga proses penjualan hasil pertanian seperti jagung ataupun pisang sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena biaya angkut menjadi lebih mahal. Kekurangan sumber air di desa ini menyebabkan proses penanaman padi yang dilakukan hanya sekali dalam setahun. Akibatnya, petani hanya menyimpan hasil panennya hanya untuk dikonsumsi saja. Padahal, jika terdapat irigasi yang memadai, desa ini juga mampu menghasilkan padi yang lumayan banyak untuk dijual, sehingga
kesejahteraan masyarakatnya pun juga meningkat. Desa Karanganyar ini juga terkenal dalam bidang pertaniannya, di mana banyaknya perbukitan di desa ini dimanfaatkan sebagai lahan tegal untuk ditanami jagung. Hasil panen yang melimpah membuat desa ini sebagai salah satu pemasok jagung terbesar di Kabupaten Grobogan. Kemudian, ada juga pengrajin mebel yang tenaga kerjanya itu sendiri berasal dari wilayah Jepara dan Demak. Produksi yang dihasilkan seperti meja, kursi, kusen, dan kerangka rumah lainnya. Potensi lainnya adalah anyaman dari daun pandan menjadi tikar. UMKM tikar pandan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan desa ini, karena hampir di setiap rumah warga bisa membuat anyaman dari daun pandan ini. Di pekarangan rumah warga pun banyak dijumpai tanaman pandan yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tikar ini. Namun, kendala kegiatan UMKM ini berada pada pengemasan dan pemasaran yang belum menarik, sehingga membutuhkan pelatihan dalam pengemasan maupun pemasaran. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diinisiasi 2 program yang menekankan pada pemanfaatan hasil pertanian dan peningkatan produk UMKM tikar pandan. Pemanfaatan hasil pertanian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat berwirausaha dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Terlebih, hasil panen jagung masyarakat yang melimpah menjadi suatu peluang usaha. Program ini diawali dengan memberikan edukasi kepada beberapa warga tentang pentingnya berwirausaha dan prospek usaha di bidang pengolahan makanan hasil pertanian. Kemudian, dibagikan beberapa buku pedoman usaha, di mana isinya terdapat cara memulai usaha, beberapa contoh produk olahan hasil pertanian, seperti tortilla jagung, bola-bola jagung, singkong pedas jeruk, maupun nugget pisang. Kemudian, buku ini juga dilengkapi dengan alat dan bahan serta cara membuatnya. Kemudian, di akhir kegiatan diisi dengan pemberian materi mengenai penjualan secara online, terutama melalui Shopee. Pada sesi ini, dilakukan pembuatan akun toko kepada warga yang sedang merintis usahanya dengan berjualan keripik singkong, pisang, dan keripik lainnya. Kemudian, program kedua yaitu peningkatan produk UMKM tikar pandan menjadi kerajinan tangan yang mampu bersaing. Program kedua ini diawali dengan menjelaskan buku pendampingan usaha produk kerajinan tangan
yang dapat dicoba sebagai wujud inovasi dari pengembangan usaha tikar pandan selama pandemi ini. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan tikar pandan dari proses awal, yaitu pengambilan daun pandan dari pohon, kemudian memisahkan daun pandan dengan durinya, lalu proses pembuangan duri ini memerlukan alat khusus yang berasal dari senar. Setelah daun pandan mengering, daun pandan dikumpulkan dengan menggunakan alat bambu untuk meluruskannya lagi. Proses yang terakhir adalah menganyam daun pandan tersebut menjadi tikar. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, juru harga Karanganyar. Karena saya sangat merasa senang sekali dengan adanya KKN di Desa Karanganyar, merasa sangat terbantu sekali bahwa wawasan tentang hukum Desa Karanganyar sangat minim, maka dengan adanya KKN di sini sangat terbantu. Terima kasih banyak.